budaya positif. Nanti kami berbagi peran, ada materi-materi yang akan kami bagikan. Mungkin kami minta waktunya untuk kita sepakat kira-kira kapan yang pas, teman-teman punya waktu. Yang penting jangan lewat dari hari Rabu. Jangan lewat dari hari Rabu. Pagi saja, mungkin sore ada yang berhalangan dan sebagainya. Jam istirahat, ya. Begitu ya, jam istirahat. Kalau jam istirahat, kita istirahat kedua apa istirahat pertama? Kalau begitu istirahat kedua ya. Istirahat kedua nanti kalau kita sudah sepakat kami akan menghadap Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal ini. Kalau istirahat pertama saya rasa tidak mungkin karena kami ada sekian 10 orang ya. Kami akan berbagi materinya dan memang waktunya tidak lama. Nanti kita akan bangun keyakinan kelas kita saat kita berdiskusi. Jadi kita sepakat ya istirahat yang kedua. Hari apa tadi? Hari Selasa besok ya. Oke, baik. Ya. Besok. Karena sebentar kami masih desain, kami punya satukan dulu kami punya materi ke dalam satu laptop supaya tidak ganti-ganti laptopnya. Mungkin itu saja penyampaian dari kami. Terima kasih atas kesempatan ini. Mohon maaf kami menyita terus waktu Bapak Ibu sekalian. Dukungan Bapak Ibu untuk mensukseskan, mendukung lembaga ini juga, perkembangan lembaga ini juga. Terima kasih, selamat pagi. Dikumpulkan di siang ini bersama di aula untuk bersama-sama dengan teman-teman guru penggerak angkatan 9 untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 ini. Untuk memulai hari ini, saya silakan bagi Ibu Guru yang memimpin kita dalam sebuah doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dan saya akan membawakannya secara Katolik. Dalam nama Bapa dari Bapak Kepala Sekolah. Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula ini guna melaksanakan satu kegiatan oleh teman-teman calon guru penggerak angkatan 9, yaitu diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 ini. Ini adalah rangkaian kegiatan pendidikan yang diikuti oleh rekan-rekan kita. Kita tinggal 3 hari lagi. Yang diharapkan dari teman-teman yang sementara pendidikan calon guru penggerak minimal mendampingi teman 1 orang di sekolah kita ini. Jadi 1 orang calon guru penggerak tinggal memilih siapa temannya, kita diharapkan mendampingi 1 orang sampai dengan tuntas. Jadi pendaftarannya sampai dengan tes, dia mendampingi sampai dengan simulasi mengajar sampai berakhir, sampai dengan lulus. Jadi itu nanti saya cek satu-satu lagi, Pak Maksi dampingi siapa, Pak Mario dampingi siapa. Dan dengan caranya masing-masing untuk membantu teman-teman. Jadi ibarat kita dari 11 orang ini termasuk 3, poin yang terakhir itu menggerakkan. Nah itu menggerakkan itu yang diharapkan untuk supaya kita semua bisa merasakan bagaimana itu pendidikan guru penggerak. Yang di luar orang lihat guru penggerak itu susah sulit, tapi ketika kita masuk di dalamnya kita menikmatinya dan banyak sekali manfaat yang didapat. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk itu dengan berkat Tuhan dan serta kita semua, saya membuka kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 ini dengan resmi. Terima kasih. Kebajikan yang akan diberikan oleh Ibu Finbeni. Yang ketiga, perubahan paradigma teori kontrol oleh Pak Maksi. Yang keempat, hukuman, konsekuensi dan restitusi oleh Pak Mario. Yang kelima, keyakinan kelas oleh Ibu Paulina. Yang keenam,
5 posisi kontrol oleh Ibu Yestin. Yang ke-7, 3 motivasi perilaku manusia oleh Ibu Nuning. Yang ke-8, kebutuhan dasar manusia oleh Ibu Ponsa. Dan yang terakhir, segitiga restitusi oleh Ibu Novi. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman guru penggerak. Makna kata disiplin positif. Semua ayo, Bapak Ibu, kalau mendengar kata disiplin, menurut Bapak Ibu, teratur, ya, peraturan. Ia juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda antara mengikuti aturan dan memberi hukuman. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, strategi yang perlu kita tinjau lagi mungkin dalam hal ini disiplin yang ada di sekolah kita, apakah sudah efektif atau belum. Bagaimana mengatasi anak-anak yang indisiplin, nanti akan dijelaskan oleh teman-teman pada tahap-tahap berikutnya. Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Maka mari kita berpendapat, kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang menantang dari pekerjaan kita. Betul tidak? Betul. Ya, ada 5 jenis perilaku disiplin positif murid kita di sekolah, itu disiplin berpakaian, disiplin waktu, disiplin belajar, disiplin bersikap, dan disiplin beribadah. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin terhadap diri sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin di sini maksud oleh Bapak Hajar Dewantara yang merdeka itu disiplin tanpa hukuman atau hadiah. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal, berarti motivasi dari dalam diri murid sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi misalnya murid tidak disiplin, maka dia juga perlu orang lain. Berarti kita sebagai gurunya untuk mendisiplinkan murid itu. Atau disebut juga dengan motivasi eksternal. Kalau motivasi internal dari dalam diri sendiri, kalau motivasi eksternal berarti ada orang lain lagi yang membantunya untuk disiplin. Adapun definisi kata merdeka menurut Hajar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Hal ini sejalan dengan pandangan Ibu Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Rupanya Ibu Diana Gosen ini banyak teorinya yang dipakai dalam bidang pendidikan
Nah, beliau menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar, yang berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar atau pengaruh orang luar. Oke, Bapak Sokrates dan Bapak Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, seperti kata Pak Maksi tadi. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan. Disiplin diri berarti ia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal nanti akan dijelaskan oleh Ibu Vin Bening. Bapak Ki Hajar Dewantara sekali lagi menyatakan bahwa pertanggungjawaban itu selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Dan sebagai pendidik, sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi dari dalam diri sendiri, bukan motivasi dari luar. Dan ada beberapa macam disiplin positif yang kita sudah mulai bangun. Memang sudah lama kita sudah bangun, kita mulai kembali segarkan, istilahnya refresh, seperti 5S, senyum, sapa, salam anak murid kita pagi-pagi di pintu gerbang, meminta mereka untuk memungut sampah di depan sana kalau ini banyak sampah plastik es di situ, beribadah bersama, dan yang lain-lain yang sudah kita lakukan. Demikian saja tentang disiplin positif dari saya yang akan dilanjutkan oleh Ibu Vin Bening dengan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, kita kabar baik, senang dan bahagia. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita biasanya membuat kesepakatan kelas. Nah, itu dulu kesepakatan kelas. Sekarang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati di dalam kelas untuk kenyamanan kita. Supaya kita semua ini ikut dengan apa yang kita mau, sudah tulis berarti kita laksanakan. Sebelum itu Ibu tanya dulu, masih ingat beberapa peraturan sekolah? Masih. Oke, kira-kira apa saja? Apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Kita ke sekolah biasanya jam berapa mulai ya? Jam 7. Ya. Sekolah mulai jam 7. Apalagi yang kedua, ada yang masih ingat? Tidak mengotori kelas. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas. Iya, mengerjakan semua tugas.
Yang tempel kembali ke tempat. Kami goyang. Oke, sudah semua? Nah, mari kita lihat. Mengerjakan tugas semua, datang tepat waktu, jangan terlambat, kerjakan semua tugas. Ya, baik. Sekarang dari kamunya kalimat ini masih mengandung unsur negatif kata-kata. Kita ubah ke kata-kata positif. Misalnya, jangan datang terlambat. Menjadi iya, datang Tepat waktu. tepat Waktu. Yang kedua, mengerjakan semua tugas tetap Dari Bu. mengerjakan Tugas. tugas sekolah. Yang ketiga, jangan buang sampah sembarangan. Menjadi Buang sampah. Ya. Menjaga kebersihan kelas. Yang terakhir ini nih, jangan membuli. Sama artinya negatif. Sama artinya bagaimana kalau menyayangi sesama teman? Baik, jadi ada 4 keyakinan kelas kita. Diingat baik-baik dan dilaksanakan. Baik, nanti Ibu akan ketik, lalu kita tempelkan di belakang supaya kita bisa mengingatnya. Perkenalkan, nama saya Amel. Dengan adanya keyakinan kelas ini membuat diri saya menjadi disiplin dan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih.